Cek apakah Ustadz Okrizal sudah berada di ruang Zoom dan tersambung. Sudah, Mas Irfan. Sudah ada masuk suara Ustadz ya? Aman Ustadz, sudah. Berarti mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu ya Ustadz. Enggak, kita mulai aja. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Ustadz Okrizal. Selamat datang di ruang virtual Zoom kali ini pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak nikmat. Dengan berbagai banyak nikmat yang tentunya tidak cukup kita hitung satu persatu yang Tuhan berikan kepada hambanya. Dan karena salah satu nikmatnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa berkumpul dan bertemu secara virtual di ruang Zoom, dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, pahlawan revolusi Islam, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan dengan tetesan keringat beliau, dengan perjuangan beliau bersama para sahabatnya, kita masih bisa merasakan manisnya iman, merasakan indahnya Islam hingga sekarang. Dan semoga kelak di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Perkenalkan, saya Irfan Nur Arba. Di sini saya selaku MC dan juga moderator pada kegiatan kajian PKIMM Visum pada pagi hari ini. Ya, izinkanlah membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Wahyu. Sebelumnya, apakah Saudara Wahyu sudah tersambung dengan Zoom meeting? Sudah. Baik, monggo kepada Saudara Wahyu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wahyu atas pembacaan ayat-ayat Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan dan kelancaran pada acara pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, memasuki acara yang berikutnya, yaitu adalah penyampaian materi langsung dan kajian dari Ustadz Okrizal Eka Putra. Sebelumnya, Ustadz Okrizal apakah menggunakan PPT atau langsung pemaparan, Ustadz? Mungkin langsung aja ya. Baik, mungkin dipersilahkan kepada Ustadz Okrizal. Temanya apa, Dek? Oke, saya akan sedikit temanya adalah start with the end of Ramadan. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan kali ini, mungkin di bulan Ramadan sudah memasuki masa-masa akhir, dan mungkin esok lusa insya Allah kita akan berlebaran ria, menyambut hari raya, hari kemenangannya umat muslim, dan kita akan bersama-sama untuk merayakan hari kemenangan itu setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa dan kemudian menahan diri dari hawa nafsu dan juga berbagai macam hal. Harapannya di bulan Ramadan kali ini, yang dimana merupakan bulan suci dan mulia, adanya dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan baru atau mungkin hal-hal yang baru, tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi juga semoga dari akhir Ramadan ini menjadi titik balik atau awal kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, Ustadz. Ya. Nanti Ustadz presentasi sampai jam berapa ya? Jam 11 kurang seperempat, Ustadz. Jam 10. Oh, berarti 1 jam setengah ya? Ya, sekitar 1 jam setengah. Satu jam setengah itu sudah sama pertanyaan ya? Belum, Ustadz. Nanti mungkin ada pertanyaan di setelah pemaparan. Kepanjangan ya. Ya, nanti 10:10 aja nanti ya. Ya, ya. 2 jam, 2 SKS itu. 1 SKS. 3 SKS. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi
azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PK Fishum ya, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi di media Zoom dalam rangka thalabil ilmi dan juga bincang-bincang keagamaan untuk menambah wawasan kita dan juga untuk mempererat silaturahmi, sebab di Muhammadiyah ini satu-satunya media yang kita gunakan untuk menjalin emosional kolektif ya pengajian ini, karena kita nggak punya tahlilan, nggak punya yasinan ya. Nah, pengajian inilah untuk menjalin silaturahmi kita. Salam dan salam kita persembah juga kehadiran besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua warisan berjatuh. Ustaz tangkap tadi temanya adalah hal-hal yang kita pelajari selama bulan suci Ramadan ya. Nah, nanti akan kita aplikasikan, kita praktekkan setelah Ramadan berakhir. Artinya berakhir Ramadan bukan berakhirnya juga amal-amal soleh yang sudah kita biasakan, yang sudah kita latih selama bulan suci Ramadan. Pertama kita lihat Ramadan ini adalah mengajarkan kita komitmen ya, kepada Allah untuk taat. Ustaz sering menyampaikan ini tentang hasil penelitian ya, bahwa tahun 95 Daniel James Goleman, dia seorang psikolog Inggris, melakukan sebuah penelitian tentang karakter. Anak-anak berusia 4 tahun diajak ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada meja, ada kecil ya, meja dan kursi kecil untuk anak-anak. Lalu Daniel meletakkan kue di atas meja itu. Nah, kata Daniel, "Nak, ini ada kue di atas meja itu. Kalau kau mau makan silahkan. Bapak mau keluar sebentar 10 menit. Tapi kalau kue ini tidak kau makan sampai Bapak balik lagi, kamu dapat hadiah kue yang lebih enak lagi." Itu aja kontesnya sebenarnya. 10 anak yang dites, ternyata yang 7 tuh makan langsung. Ada 3 anak yang makan langsung juga nggak salah karena memang disuruh ya. Tapi ada 3 anak yang tidak makan roti itu langsung. Dia rela nahan seleranya dengan harapan gurunya datang lagi bawa kue yang lebih enak kira-kira. Udah, mereka disuruh pulang setelah Daniel dapat angka yang makan dan tidak makan. Lalu anak-anak itu disuruh pulang. Nggak disuruh apa-apa lagi gitu. Sudah selesai tes. Lalu setiap tahun Daniel nanti melihat perkembangan kejiwaan, karena psikologi itu kan bicara jiwa ya. Melihat perkembangan kejiwaan anak-anak itu. Sampai anak itu nanti berusia 18 tahun. 18 tahun. Memang penelitiannya lama ya. Kalau orang bule meneliti itu kan serius ya. Beda dengan Pak Le. Orang kita itu meneliti cuma bentar. Ternyata dia lihat perkembangan anak yang makan roti langsung dengan yang tidak makan roti langsung itu berbeda. Pertama, anak yang makan roti langsung tumbuh menjadi anak yang agresif. Agresif. Dalam psikologi itu kan ada agresif, asertif, dan non-asertif ya. Mungkin anak Fishum sudah ngerti lah gitu ya. Agresif itu kan biasanya emosi yang lahir dari anak tunggal atau anak barab ya, anak paling tua. Mau menang sendiri, selalu ingin jadi pusat perhatian. Gitu. Biasanya anak-anak agresif. Akademiknya tidak menonjol dan tidak bisa bekerja sama dalam tim, kecuali dia jadi ketua. Gitu. Malah kalau dalam tim itu dia menjadi troublemaker biasanya. Anak-anak yang makan roti langsung. Ingat ya, tadi ketika mereka berusia 4 tahun dites jadi polos ya, tidak ada pencitraan di sini. Sedangkan anak-anak yang tidak makan roti langsung itu tumbuh menjadi anak yang asertif, win-win solution. Akademiknya bagus dan bisa bekerja sama dalam tim. Lalu Daniel menyimpulkan penelitiannya yang 14 tahun itu, kata Daniel Goleman,
dalam jurnalnya sebelum bahwa ternyata orang-orang yang bisa menahan emosi, menahan selera, itu adalah pribadi-pribadi yang sukses dan unggul. Tulisannya begitu ya, sukses dan unggul. Karena ada 3 anak tadi yang rela tidak makan roti ya. Ini kan latihan oleh Daniel untuk pengendalian gitu. Tapi kan anak 4 tahun kan polos ya, lapar dia makan aja ya. Nah, kalau kita kaitkan penelitian dengan puasa, walaupun Daniel meneliti bukan untuk puasa sebenarnya. Ternyata puasa itu adalah mengajarkan kita menahan sebenarnya. Dalam surah An-Nazi'at pasal 1 Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Nafsu itu ada yang fujur, ada yang takwa ya. Al maha fujuraha wa taqwa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, karena sesungguhnya surga itu akan menjadi tempat kembali selama dia bisa menahan. Nah, satu yang diajarkan oleh puasa ini adalah seni menahan diri. Seni menahan diri. Bagaimana puasa mengajarkan kita? Kita diajarkan menahan diri dari sesuatu yang halal. Menahan dari yang halal itu kan susah-susah gampang ya. Kita punya makanan gitu di rumah. Kita punya lah namanya beras, lauk gitu ya. Nah, kita kan itu halal buat kita. Boleh kita makan kapan saja. Tapi di Ramadan Allah melatih kita menahan dari sesuatu yang halal ya. Kalau yang sudah nikah kan istri kita halal buat kita ya. Tapi kita bisa menahan untuk tidak berhubungan dengan istri di bulan suci Ramadan. Nah, teorinya yang halal juga bisa ditahan, kenapa yang haram tidak? Kira-kira begitu ya. Jadi orang kalau mengerti makna puasa, nggak akan berani maksiat kepada Allah dalam bentuk maksiat akidah, maksiat ekonomi, korupsi, memainkan anggaran, atau maksiat dalam konteks sosial, ya. Misalnya zina, anak yatim kita pelorotin. Berarti nggak akan berani. Kenapa? Karena yang halal sudah bisa kita tahan. Artinya, tahanlah keinginan kita. Kalau memang Allah belum memberikan rezeki ya dalam bidang ekonomi. Kalau misalnya belum punya rumah, ya ngontrak saja. Ustaz aja dulu 9 tahun ngontrak di Jogja. Bergabung dengan dakwah dulu tahun 2001. Baru bisa beli tanah itu 2009. 2010 kita bangun, sampai sekarang belum selesai. Jadi otomatis hampir 9 tahun Ustaz dulu ngontrak di Jogja. Karena belum rezeki dan punya rumah. Ya, jangan sampai kita keinginan punya rumah, apalagi seperti Indra Kents itu ya. Dengan rumah 30 M-nya, dia rela, kata polisi ya, melakukan penipuan trading. Saya juga nggak ngerti, pokoknya polisi ngomong gitu deh. Salahnya di mana juga nggak ngerti. Pokoknya kata polisi itu kriminal ya udah. Nah, kalau kita belum sempat punya rumah, ya ngontrak saja. Jangan tergoda nanti korupsi hanya untuk rumah. Malah Elon Musk katanya nggak punya rumah. di media begitu saya nggak tahu. Dia beli Twitter itu sampai ratusan triliun ya. Padahal rumahnya nggak punya dia. Jadi misalnya di rumah teman atau ngontrak. Nah, itu kan, ya mungkin dia punya pertimbangan kalau punya rumah harus renovasi, dengan ngontrak rusak, dia tuh rumah benerin. Itu di media sosial. Artinya tidak hina-hina juga kita nggak punya rumah. Jadi, banyak orang keinginan punya rumah mewah untuk gaya penampilan. Biar temunya datang, wah, hanya pengen wah gitu doang. Wow, rumah mewah. Padahal itu hasil dari sesuatu yang haram. Itu yang kita hindari sebenarnya. Kalau belum saatnya punya mobil, ya naik motor aja. Malah enak, gak macet. Cuma kehujanan sih. Kalau belum punya motor, sepeda aja. Nikmati saja hidupnya. Kenapa anak kecil tuh bisa menahan tidak makan roti tadi ya? Karena ada akhirnya. Kita menahan tuh ada akhirnya loh. Ya kalau nggak ada akhirnya, Allah menyiksa kita dong. Anak kecil tadi mampu loh menahan tidak makan roti itu, karena ada akhirnya apa? Gurunya datang lagi.
Nah, kita juga menahannya ada akhirnya. Apa? Ajal. Puasa juga akhirnya maghrib. Coba puasa. Walaupun puasanya lama ya. Selandia itu kan 23 jam puasa di sana. Tapi kan ada akhirnya. Puasa yang tercepat itu di daerah Chile, Amerika Tengah. Itu di sana sampai 9 jam puasa. Kita 12-13 jam. Tapi kan ada akhirnya kita menahan. Nah, setelah waktunya habis, kata Allah, akhirnya ya kembali ke surga. Enak kan? Semua keinginan kita, mau rumah 50 M nanti di surga banyak gitu. Gratis lagi, nggak usah orang. Mau mobil yang nggak pakai pertamax, pakai listrik, gampang, kagak usah dicas, jalan sendiri. Nah kan apa ya, sederhana benar kita lihat teori ini. Puasa mengajarkan kita menahan sesuatu yang halal, supaya yang haram jangan kita deketin gitu. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hanya untuk, apalagi nih mau ini apa namanya, reuni ya. Nah biasanya reuni itu kan orang pamer biasanya. Sampai apa namanya, sampai sewa itu. Ada di media sosial itu parodi ya. Karena besok mau reuni ya, dia nelfon rental mobil. Punya Pajero enggak? Sehari berapa ya? Dia nanti datang ke sana pakai Pajero. Misalnya. Temannya katakan, wow, sukses ya. Padahal itu sewaan. Terus sampai ada penyewaan iPhone juga. Jangan telepon konter, ada penyewaan iPhone nggak? Satu hari berapa itu? Jadi kalau datang tuh Pajero iPhone. Nah ini kan menurut kita kurang benar ya. Kenapa kita tidak tampil apa adanya saja di reuni? Memang reuni itu ajang biasanya ya. Kan yang usah jarang datang ke reuni. Itu kita di Jogja. Dulu kita sekolahnya di Padang. Kan alasan jauh selesai tuh. Kan datang reuni, jauh bilang. Nggak ada duit. Sebenarnya ajang biasanya itu ajang pamer pekerjaan, jam tangan. Ya Ustaz, apa yang mau dipamerin gitu. Ya walaupun Ustaz tidak menuduh teman-teman, karena Ustaz alumni pesantren. Ya anak pesantren kan biasanya tidak seperti itu. Karena nanti kalau ada teman kita berkurang, yang nggak kekurang mungkin kerjanya masih serabutan. Ya. Nah, kita penggalangan donasi lah untuk membantu teman kita yang kekurangan. Saya lebih suka ke situ sebenarnya gerakan reuni. Jadi bukan ajang pamer pekerjaan, saya dosen, saya pejabat di kementerian ini, kementerian itu, macam kurang apa saja reuni-reuni. Ya usah dia diundang ke reuni orang sering ngisi ceramah doang. Ramah tamahnya nanti ramai bener itu karena udah lama nggak ketemu ya. Nah ini salah satu apa namanya gerakan menahan yang harus kita selesaikan, yang lanjutkan nanti setelah bulan Ramadan. Ya kalau pengen sesuatu ya kerja keras lah. Ada sebuah motivator yang Ustaz hafal banget itu, walaupun nggak paham ya. Kata, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, lakukanlah sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Wah, maksudnya opo gitu. Tapi kayaknya bagus itu. Kalau kita ingin memiliki sesuatu yang belum pernah kita miliki, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tentu lakukan yang halal. Misalnya kerja keras, apalah itu ya, untuk keinginan kita yang biasa. Kita kan wajar lah punya keinginan. Kita ingin motor kita tuh yang 250 cc sekali gazet nyampe Janti. Ingin tuh mudik pakai mobil gitu biar nggak kehujanan. Malah macet. Kata Jakarta macet 41 kilo. 41 kilo tuh sini Klaten itu. Kebayang nggak macet 41 kilo di arah Cilenyi ya, arah Bandung ke Jakarta karena jalannya dipakai polisi satu arah. Ya suka duka mudik lah begitu ya. Saya juga ngalamin macet itu, tapi mudiknya ke Klaten doang. Pas pulangnya mulai dari apa itu Jatinom itu sampai ke Prambanan macet total, mobil itu nggak gerak itu. Tiap tahun saya ngerasain itu, tapi tiap tahun juga kita ke situ. Gitu. Ya kembali ke kajian kita, seni menahan diri saja. Seni itu indah ya, makanya seni bela diri itu kan, kenapa dikatakan seni bela diri? Karena gerakannya indah. Orang yang gebukin orang gitu, ada keindahan di situ, ada kenikmatan. Nah, kalau kita seni menahan diri itu nikmat sebenarnya. Soalnya kalau kita paksakan diri kita dengan
riba, korupsi, batin sendiri yang tersiksa. Apalagi kita korupsi walaupun nggak ketahuan. Ada suara ambulan, dikirain KPK, jadi kita duk. Hansip mukul tiang listrik, kita ketakutan. Udah dia cuma biasa dong. Tiang listrik emang dia pukulin terus tiap malam. Itu masih tahu kalau dia ronda. Nah ini kan penyakit-penyakit banyak muncul dari sikap-sikap kita memandang kehidupan dunia. Pertama adalah seni menahan diri, ya. Menahan dari yang halal. Kalau rumah tangga itu ya istri kita kan halal, ya, kita nikahi. Berarti tahanlah diri kita dan sesuatu yang bukan istri kita itu yang halal. Akan damai nanti. Jadi siapa bilang Islam itu susah? Islam itu malah membahagiakan. Kalau kita ikut aturan daripada kita apa? Dan saya ya dalam rumah tangga itu kan nanti WA kita dibaca istri kita deg-degan. Handphone ketinggalan di rumah, oh jantungnya mau copot itu. Balik dia ke rumah itu daripada dibaca istrinya. Nah, sebelum sampai di rumah semua chat dibuang dulu. Ya. Cerita orang yang usah enggak, bukan bilang pengalaman. Apa namanya list telepon dihilangin dulu. Yang kita sendiri susah. Kita sendiri yang tersiksa. Ya di tengah keluarga ada yang nelfon gitu deg-degan. Kalau Ustaz enggak, HP itu dipegang istri. Jadi Ustaz untuk membalas WA itu kadang kalau ada yang balas WA Ustaz itu kadang istri yang balas itu. Tapi menggunakan bahasa Ustaz. Assalamualaikum, siap. Oke, makasih itu kadang istri yang balas. Tapi nanti dia lapor. Tidak ada WA dari ini pengajian. Ya tadi juga. Ini salah satu ya. Jadi damai aja handphone mau pegang istri. Apa kita santai. Memang nggak ada yang harus disembunyikan. Ini kan salah satu kedamaian dalam hidup. Karena kita sendiri yang apa namanya? Yang tidak melanggar aturan-aturan agama ya. Dan juga mungkin sosial. Jadi seni menahan diri saja. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kita adalah kekuatan ya. Kekuatan niat. Kita ilustrasikan ya dengan perokok itu, karena ini pengalaman tetangga ya. Seorang guru SMA 3 Jogja itu ngomong satu keluarga dulu bapaknya itu almarhum perokok berat juga sampai 4 bungkus sehari itu. Turun sama anaknya kayaknya. Katanya dari kecil sudah diajarin sama bapaknya katanya almarhum. Namanya inisial D. Dia kalau ngerokok sehari itu dulu 4 bungkus. Mau pokok berat nih. Nah, dia cerita dulu bahwa kalau memang dia perokok berat, itu kalau dia di kantor ya, ngajar atau ada acara kerja di kantor, itu kalau apa namanya, kalau 15 menit nggak ngerokok dia udah pusing gitu. Setengah jam, udah liar dah. Gitu. Jadi sudah ditanam di mindset otaknya bahwa setengah jam nggak ngerokok itu pusing. Kadang-kadang sambil ngajar katanya. Kadang tak tinggalin tugas sama anak-anak, saya keluar dulu ngerokok. Gitu. Jadi kalau sudah 1 jam nggak ngerokok itu pahit gitu. Malah pusing. Tapi begitu bulan Ramadan, dia bisa menahan, tadi kita menahan tidak merokok 12 jam gitu. Bisa kok itu. Nah dia bingung, dari mana kekuatan itu gitu. Biasanya setengah jam aja nggak kuat gitu. Ini kok bisa Ramadan itu ditahan? Walaupun nanti pas buka puasa dia balas dendam, dia ngerokok sampai sahur ya. Nah, yang pertanyaannya dari mana kekuatan bisa menahan 12 jam itu? Gitu. Lalu kita bilang sama Pak, namanya Pak Danang, sebut aja nggak apa-apa, nggak kenal juga. Pak Danang, itulah kekuatan niat. Gitu. Kalau kita sudah berniat, dengan kekuatan spiritual bisa. Jangankan cuma setengah jam, kita berhenti ngerokok aja kalau ada niat tuh bisa. Kalau ada niat. Maka kita kadang-kadang nggak niat. Karena rokok itu ya apa ya? Ada unsur psikologinya itu. Kalau udah kecanduan tuh biasanya ya kalau nggak ngerokok tuh susah. Bahkan di persidangan pun biasanya hakim-hakim katanya kalau terdakwa itu orang biasa ngerokok, disuruh ngerokok makin. Yang dia lancar nanti apa gitu. Nah, ini apa kekuatannya. Nah,
kita sering mengilustrasikan kekuatan fisik kita ini bukan berasal dari makanan, sebenarnya itu dari hati. Saya sering menganalogikan orang main bola ya, misalnya Barcelona main sama Real Madrid, seru banget gitu. Final ini ceritanya. Mereka main 2 kali 45 menit, lari sana, lari sini, ngejar bola, balik lagi, sampai kesel, sampai capek. Gitu. Ternyata masih 0-0 gitu, tambah waktu lagi, 15 menit, golden goal istilahnya gitu ya. Berarti mereka sudah bermain hampir 1 jam, 45 menit kali 2 ya, berapa tuh? Hampir 3 jam mereka bermain, capek dong. Nah, ternyata terjadilah golden goal, misalnya Barcelona membobol gawang Real Madrid. Wah, jadi Barcelona menjadi juara kompetisi ya. Piala Eropa itu. Begitu megang piala, senangnya minta ampun tuh Barcelona. Bahkan disuruh lari 10 kali lapangan bola saja, kuat dia itu. Dari mana kekuatannya? Udah dia capek loh. Sedangkan Real Madrid yang kalah, coba disuruh lari 2 kali lapangan, nggak kuat dia itu. Cuma lemas, tertunduk gitu. Sedangkan pada sama-sama nggak makan dong, sama-sama minum air saja gitu. Dengan capek badan main 3 jam itu, Barcelona mungkin disuruh lari keliling kota Barcelona kali ya. Bawa piala itu kuat dia itu. Nah, dari mana kekuatannya? Sedangkan lawannya Real Madrid yang kalah, jalan aja susah, tersiap-siap. Jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kekuatan fisik untuk bekerja, beraktivitas itu bukan dari makanan, bukan murni makanan. Selama hati kita senang, bahagia, kita bisa melakukan sesuatu yang kita suka sebenarnya, ibadah. Bahkan ulama dulu selalu menyinggung bahwa rahasia ulama dulu bisa beribadah sepanjang malam itulah dengan perut kosong. Kalau perut berisi itu biasanya ngantuan, gitu. Ngantuan, gampang tidur. Kalau perut kosong. Nah, sekarang kita diajar oleh puasa ya, seperti Ustaz karena Ustaz dosen ya, kita kerja kantoran, masih bisa kita kerja kantoran dengan seperti biasa dalam kondisi perut lapar itu. Seharusnya dengan kondisi perut kenyang nanti lebih tinggi lagi fokus kerjanya, karena sudah boleh makan lagi gitu ya. Ini kan teorinya sederhana ya. Dalam perut lapar aja ya, kita bisa ngajar kalau Ustaz ya, bisa siaran radio, ini aktivitas Ustaz sehari-hari. Masih bisa lah mondar-mandir. Seharusnya ketika perut sudah berisi, semangat kita ngajar lebih lagi dong. Orang perut lapar aja bisa ngajar itu, walaupun Zoom. Nah, masih online ya. Nah, dulu sebelum Zoom, satu ngajar ya pagi ngajar gitu. Belum puasa atau ngajar gitu. Walaupun mahasiswanya ngantuk itu juga ngantuk. Nanti kan kita kuliah gitu. Nah, ini salah satu yang diajarkan puasa, kekuatan niat. Kalau kita sudah berniat sesuatu, insya Allah itu senang itu. Apalagi melakukan sesuatu. Ada juga yang saya beri contoh tentang ngidam itu. Nanti kalau istri ngidam itu, karena kita cinta lah sama istri. Gitu. Istri itu kan ngidam sih ya, walaupun istri Ustaz nggak ngidam sih. 4 kali melahirkan nggak pernah ngidam. Mintanya kan yang enggak, karena minta inilah nasi goreng jam 3. Mana ada tukang nasi goreng buka jam 3. Nah, kita kan mau itu ngeluarin motor jam 2 itu. Yang ketemu malah begal. Untung begalnya nggak jualan nasi goreng. Nah, itu kan kenapa kita mau melakukan itu? Padahal kita ngantuk loh. Kita biasanya udah jam 11 tuh malas kita keluar ya. Kalaupun ada anak-anak, ya es krim jam 11, besok aja dah pulang. Udah jam 11 itu. Tapi kalau istrinya minta, apalagi diancam, ntar anaknya ngiler gitu. Anak mah ngiler semua. Minta bubur ayam lah, jam-jam 2 malam. Nah, kita mau keluar sebagai suami. Nah, ini kan dari mana kekuatan itu? Padahal kita ngantuk, lapar. Nah, jadi kalau kita lakukan sesuatu dengan rasa cinta dan suka, semuanya terasa ringan. Apalagi kalau nanti sudah makan, itulah kekuatan niat. Jadi kalau niat berhenti ngerokok, kita bilang sama Pak Danang, yang jelas karena dia sudah berhenti. Kan?
Tapi karena sakit, bukan karena niat divonis dokter. Pokoknya dua itu aja tuh, kalau udah divonis dokter itu udah nyerah gitu. Kalau nggak berarti mati, nggak takut dia. Paru-parunya udah rusak banget. Walaupun rokok vape, rokok elektronik itu kan ada juga. Nah ini salah diajarkan juga oleh puasa ya. Kalau kita niat, insya Allah bisa lah gitu ya, untuk mengatur. Sama dengan apalagi niat menahan dari sesuatu yang haram, itu kan keren banget gitu. Puasa mengajar kita seperti itu. Yang ketiga, yang diajarkan oleh puasa adalah keikhlasan ya, ini penting juga keikhlasan. Sebab ibadah itu kalau di Muhammadiyah ini kan cuma dua syarat. Pertama niat ikhlas, yang kedua ittiba, dicontohkan Rasulullah nggak ibadah itu. Kalau nggak dicontohkan jangan lakukan ya. Sebab Rasulullah itulah kalau di Muhammadiyah ya, Rasulullah itu yang diberikan SK oleh Allah untuk mengajarkan kita ibadah. Makanya kenapa Nabi itu dari golongan manusia, salah satu fungsinya adalah mengajar kita ibadah. Sebab kalau malaikat jadi Nabi, kita nggak bisa contoh dong. Malaikat itu kan nggak makan, nggak minum, nggak nikah. Malaikat itu bisa sholat subuh, dari subuh sampai subuh lagi dia sholat bisa. Kita lapar, ngantuk. Jadi Rasulullah itu sudah mengajar kita, ini loh porsi ibadah yang paling bagus. Karena kita punya kegiatan lain juga. Rasulullah juga punya istri, juga punya anak. Beliau nggak sholat aja sepanjang hari, beliau bekerja. Beliau nggak zikir aja sepanjang hari, bercanda dengan istrinya, dengan sahabat Nabi. Nah, ini kan salah satu bentuk ibadah ittiba. Jadi karena kerja kita banyak, perlu membangun peradaban, membangun pendidikan seperti Muhammadiyah. Di Muhammadiyah tidak ada hari tanpa, kalau bisa ya, tiap bulan lah kira-kira. Tidak ada bulan itu tanpa peresmian gedung kegiatan sosial. Bisa amal usaha yang lain, bisa juga pendidikan. Hanya bersyukurlah kita menjadi perserikatan di Muhammadiyah ini. Dalam masalah ibadah kita tidak berani bidah-bidahan gitu. Kalau nggak dicontohkan Nabi, Muhammadiyah nggak contoh. Makanya Muhammadiyah banyak waktu untuk fokus ke pendidikan dan kesehatan gitu. Dengan aset 375 triliun aset Muhammadiyah. Ini laporan LPCR ya. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Dihitung jumlah perguruan tinggi itu 178 ya. Ya dengan kondisi baik, menengah, dan sedang ya. Yang baik itu kan biasanya di Malang, Surabaya, Jogja, pokoknya daerah-daerah Jawa lah. Tapi kalau di luar Jawa, ya seperti daerah Makassar, Medan, Sumatera Barat. Tapi daerah-daerah lain masih perlu bimbingan. Makanya muktamar kemarin itu 47 Makassar itu ada keputusan PP Muhammadiyah, perguruan tinggi negeri perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar seperti UMS Solo, UM Malang, Jogja, UAD gitu, itu diwajibkan membina 5 perguruan tinggi yang masih berjuang. Gitu. Setelah kita UMS Solo itu, Surakarta Solo itu di Padang 2, terus Universitas Kalimantan Timur ya, UMKT yang sekarang yang baru berdiri kira-kira 4 tahun ini lah. Ya, masih disubsidi oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar-besar ya, yang sudah UM Malang itu kalau nggak salah sampai ke Bengkulu deh, membina perguruan tinggi Muhammadiyah di Bengkulu, Lampung, ya daerah-daerah yang apalah yang minoritas lah kira-kira, yang daerahnya juga tidak termasuk kota pendidikan, sampai ke Papua loh. Makanya kemarin ada ceramah, bukan ceramah sih, Zoom sih di media sosial itu. Nggak tahu dia kader Muhammadiyah apa nggak tahu. Cuma dia dosen UIN Jakarta. Viral itu. Dia katakan enak saja kalian menuduh Muhammadiyah itu tidak toleransi. Dia tuh sudah punya perguruan tinggi di daerah-daerah non-muslim. Kalian punya nggak katanya? Kebetulan dia ngomong sama NU. Kalian punya nggak perguruan tinggi sekolah di sekolah-sekolah minoritas non-muslim? Muhammadiyah sudah punya di Papua, di Maluku, di Sulawesi Utara. Nah, kalian masih menuduh aja Muhammadiyah intoleransi. Padahal dia mau membuka. Bahkan di Papua itu ya, Universitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah Papua itu 95% mahasiswanya itu non-muslim. Kayak enggak?
95% bayangkan. Yang 5% juga yang Muslim. Tapi Muhammadiyah masih terus mengajarkan pendidikan kepada anak bangsa. Pernah dulu rektornya datang ke Jogja itu, tahun berapa itu dulu. Ada yang nanya, setelah mereka kuliah di Muhammadiyah, apakah ada yang masuk Islam? Enggak. Gitu. Jadi sekolah di Muhammadiyah nggak ada masuk, enggak. Gitu. Lucu juga ya. Tapi tetap itu. Bahkan kata orang Papua, kalau nggak ada Muhammadiyah kami nggak kuliah. Sampai di daerah-daerah itu. Nah ini salah satu keberhasilan Muhammadiyah yang dalam tanda kutip ya diirikan oleh organisasi yang lain. Kalau kita tanya kenapa mau dia seperti itu, karena pertama ikhlasnya itu. Yang kedua nggak banyak tetek bengek deh gitu loh, nggak banyak urusan selawat di gereja gitu. Kita aja selawatan enggak. Gitu. Karena lebih fokus mengamalkan surah Al-Ma'un kira-kira gitulah teori. Kalau kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kita bikin sendiri ya kita nggak fokus nanti. Itu adalah fokus di 3 bidang ya, pendidikan, kesehatan, dan membantu masyarakat lah. Ada Muhammadiyah itu sudah ada punya pom bensin, seperti Wadi sudah punya pom bensin, sama PDM Bojonegoro. Itu mereka sudah punya pom bensin untuk menghidupi perserikatan dia di level PDM ya. Kalau ranting yang paling kaya itu katanya di Klaten itu, saya pernah ngisi pengajian di sana. Itu ranting terkaya di Indonesia. Karena dia punya parkiran di dekat rumah sakit Islam Klaten itu. Ada tanah kira-kira 700 meter. Dulu mau dibeli sama rumah sakit. Nggak mau orang Muhammadiyah jual. Akhirnya kami jadikan parkir saja. Ternyata pemasukannya hampir 60 juta sebulan. Dari parkir doang. Dari parkir rumah sakit. Jadi yang punya tanah itu kebetulan aktivis Muhammadiyah. Ya dia wakafkan untuk Muhammadiyah. Lalu mau dibeli sama rumah sakit Islam Klaten. Saya lupa nama rantingnya apa ya. Gedung dakwahnya mewah banget. Dua kali ngaji di sana. Tapi nama daerah kecilnya saya lupa. Ranting apa. Katanya kami ranting terkaya di Indonesia. Jadi dia banyak pengusaha-pengusaha di sana dan terutama dari lahan parkir yang ada di rumah sakit Islam Klaten. Dulu mau dibeli rumah sakit nggak boleh. Ini untuk Muhammadiyah saja. Nah, cuma dari parkiran saja. Parkiran itu kan ya nggak modal. Cuma bikin atap aja. Ada penjaganya. Ternyata mereka bisa membiayai kegiatan ranting dari situ saja. Belum nanti ada percetakan kertas juga. Ada orang kaya Muhammadiyah di sana itu punya percetakan kertas itu. Dia yang banyak membantu juga gerakan Muhammadiyah di sana. Nah, kenapa Muhammadiyah bisa seperti itu? Salah satunya adalah tidak terlalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang penting, yang tidak yang tidak penting-penting banget dah. Kita fokus untuk pendidikan anak-anak. Ini salah satu itibar. Nah, ikhlas itu kekuatannya, ikhlas itu adalah berjuang hanya untuk Allah. Di perserikatan inilah mungkin yang sulit ditempa ya di ormas lain. Orang pasti ingin mendapatkan sesuatu dan keedahan sudah dari dulu mewanti-wanti, hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Oh, kalau bekerja di amal sunnah Muhammadiyah harus ikhlas. Nggak boleh iri hati segala macam. Ini kan pelajaran berharga ya dari keedahan. Ya, walaupun ada juga orang yang masih mencari hidup di Muhammadiyah ya, tapi jangan aneh-aneh deh itu. Ya, bekerja sebagai dosen saja, karyawan saja. Jangan bikin yang aneh-aneh. Kalau yang lain itu kan sering bikin yang aneh-aneh. Sholat ngebut ya. Dulu kemarin istri kita ngeliatinnya sholat ngebut nih ya di Jawa Timur. Pasti itu bukan Muhammadiyah. Pasti itu bukan Muhammadiyah, itu nggak mungkin seperti itu kelakuan yang aneh-aneh. Ini ada yang selawatan di gereja, itu pasti bukan Muhammadiyah. Kita pasti. Sebenarnya Muhammadiyah itu nggak suka yang aneh-aneh begitu. Ngapain? Hanya untuk popularitas segala macam, apalagi melanggar seperti itu. Kita bukan membahas hukumnya, tapi kalau ada yang aneh-aneh Islam itu biasanya bukan Muhammadiyah itu. Kita pastikan deh. Ini ada sholat goyang-goyang nih. Ada juga tuh. Nah, itu pasti bukan Muhammadiyah. Nah, oke Muhammadiyah begitu. Dia itu ittiba dan ikhlas. Nah, membina keikhlasan ini bukan persoalan mudah ya.
Nah, puasa mengajarkan kita ikhlas. Apa ikhlas itu? Puasa, ikhlas itu sebenarnya dari kata kholuso ya. Kholuso itu artinya batu yang licin. Jadi kalau ada gerunjalannya itu, nah itu nggak licin. Kholuso. Nah, puasa ketika ikhlas. Sebab satu-satunya ibadah yang orang tahu kita beribadah dengan Allah itu hanya puasa. Kalau sholat orang tahu semua. Kan? Sholat orang tahu semua. Karena lihat kita di masjid. Haji orang tahu semua. Diantar ke 8 RT, dijemput 8 RW. Gitu. Tapi kalau puasa, mempertahankan puasa dari subuh sampai maghrib, itu hanya Allah dan kita yang tahu. Hari ini aja kalau usaha nggak puasa, nggak ada yang tahu doang. Kalau bibir pucat kan tinggal dikasih Pepsodent selesai. Muka dikasih tepung, udah kelihatan pucat itu. Artinya apa? Mempertahankan puasa. Itu hanya Allah juga. Nah, ikhlas itu adalah, kalau bisa, konteks ibadah saja ya. Konteks ibadah itu. Sembunyikanlah dari mata manusia. Dari kita, kemudian kita beribadah. Kita nggak ingin pujian loh. Kalau bisa hanya Allah dan kita yang tahu. Orang lain tahu sendiri silakan. Jadi hindarilah nanti kita show ya, show amal soleh ibadah di media sosial nih, goda media sosial ini juga biasa ini loh. Ada sebuah pesan dari penulis ya, namanya Tereli namanya. Nggak tahu Ustaz kok jadi terhubung aja di Facebook sama dia. Ada satu kata dia yang membekas sama Ustaz sekali. Tereli itu pengarang buku Negeri Para Bedebah. Bisa baca judulnya aja ketawa. Negeri Para Bedebah. Keren banget. Nah, dia mengatakan bahwa tidak semua yang kita punya, tidak semua yang kita lakukan, orang lain harus tahu. Wah, keren kata-katanya itu. Tidak semua kita punya, tidak semua yang kita lakukan, orang lain harus tahu. Oh, sederhana aja loh teman, tapi membekas di hati Ustaz. Kenapa ya? Padahal kenal aja enggak sama Tereli itu. Orangnya aja enggak kenal yang mana ya. Ya pernah sih sekilas nonton fotonya di media sosial itu, Tereli. Tapi dia sering, tiap hari di Facebook dia nulis itu. Rajin benar nih orang itu. Pesan-pesan moral itu. Dan kayaknya dia lagi sering mengkritik pemerintah juga, makanya diserang terus dia sama cebong. Sama bahasa. Nah, karena itu saya tidak suka Negeri Para Bedebah, wah keren orang. Tapi ya kata-katanya yang tertanam sampai hari ini luar biasa. Tidak semua yang kita lakukan, tidak semua yang kita punya, orang lain harus tahu. Nah, inilah Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah itu tidak diajarkan teriak-teriak ya. Kami Pancasila, kami NKRI, itu bukan kader Muhammadiyah seperti itu. Biarlah orang menilai dari amal-amal kita. Kan kalau kita gunakan pepatah orang tua dulu ya, tong kosong nyaring bunyinya itu, justru yang teriak-teriak itu yang dicurigai. Kami Pancasila, kami NKRI gitu. Dia yang merusak NKRI sebenarnya. Kami adalah partai yang paling Pancasila. Dia yang ngusul Pancasila diubah jadi 3, benar? Tong kosong nyaring bunyi. Udah Pancasila nggak usah 5 deh, 3 aja gitu. Bahkan bukan Trisila lagi. Kemudian menjadi Ekasila. Jadi 1 aja deh gitu loh. Gotong royong ketuhanan dan gotong royong apa dia tulis. Sampai nah umat Islam yang demo menolak itu gitu. Nah, nanti umat Islam lagi yang tuduh tidak Pancasila. Padahal biangnya yang ngusung kemarin siapa itu bilang. Bahkan didukung oleh 9 partai. Saya catat itu. Ketika ingin dirubah menjadi 3 sila. Tapi kalau teriak paling kencang. Paling banter kalau bahasa Jawa. Kami Pancasila, kami membela Pancasila. Tidak loh. Nah, Muhammadiyah, kader Muhammadiyah tidak pernah diajarkan. Kami cinta NKRI, kami bela dia. Tapi dari seluruh, kami cinta rakyat, kami partai wong cilik. Muhammadiyah nggak pernah. Tapi beberapa kali Muhammadiyah memenangkan kasus di MK. Undang-undang air itu. Si Pak Din dulu ya. Itu jarang diviralkan itu. 13, kalau nggak salah 13 perkara itu. Judicial review yang diajukan oleh Muhammadiyah ke MK. Itu dimenangkan oleh Muhammadiyah. Tentang undang-undang air, undang-undang jalan. Saya nggak hafal banget semuanya itu. Tapi kok nggak viral gitu. Semua dia nggak suka viral-viral.
Kita belajar dari surat Al-Ikhlas. Coba perhatikan surat Al-Ikhlas. Kata-kata ikhlas saja nggak ada di sana. Bahkan saking nggak adanya ikhlas, orang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan ikhlas saja itu sebenarnya sudah nggak ikhlas. Misalnya teman kita minjam duit nih 500 ribu mau mudik nih. Lalu kita bilang gini, nggak usah minjam, aneh kasih aja deh. Saya ikhlas kok. Begitu kita ngomong saya ikhlas, berarti itu sudah nggak ikhlas. Itu halusnya ikhlas. Tidak ada. Ciri-ciri orang ikhlas itu menurut ulama satu, semakin tersembunyi ibadahnya semakin sempurna. Yang kedua, orang tahu kebaikannya nanti kalau sudah meninggal. Itu secara personal. Tapi secara organisatoris, orang tahu nanti dari orang lain kira-kira gitu. Bukan dengan dia teriak-teriak. Muhammadiyah itu sudah punya 180 perguruan tinggi. Jadi lebih banyak daripada negara. Negara itu hanya punya 122. Coba cek. Negara itu hanya punya 122 perguruan tinggi. Nah, Muhammadiyah 178, banyak kan Muhammadiyah itu. Karena memang lahirnya udah lama dari 1912. Jadi sebelum negara ini lahir, Muhammadiyah sudah lahir duluan gitu. Dan sudah berkiprah dalam kemerdekaan. Jadi kalau orang teriak-teriak cinta Indonesia, Muhammadiyah nggak perlu teriak. Kader-kadernya sudah sangat luar biasa. Soekarno itu kader Muhammadiyah. Waktu dibuang ke Bengkulu, waktu dia ketemu dengan ibunya Megawati itu, Fatmawati itu, dia kan mengajar di SMA Muhammadiyah Bengkulu. Ketemulah dengan tokoh namanya Hasan, tokoh Muhammadiyah di sana Hasan, punya anak Fatmawati itu. Karena sering ketemu, Soekarno naksir sama Fatmawati. Padahal sudah punya istri waktu itu di Jakarta, Inggit. Dan Soekarno kayaknya dalam buku itu saya baca dulu sampai demam itu. Saking cintanya sama Fatmawati itu. Nah, Fatmawati itu ngasih syarat, boleh menikahi saya tapi ceraikan Inggit ya. Gitu. Istri Soekarno. Soekarno mau, yang penting dapat Fatmawati itu. Nah, itulah ibunya Megawati. Nah, Soekarno minta kalau saya nanti meninggal tolong untuk menutupi keranda itu dengan bendera Muhammadiyah. Belum kita bicara Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu saking hebatnya perjuangannya, diabadikan di nama jalan di seluruh kota. Jadi di seluruh kota itu ada nama Jenderal Sudirman. Jalan Soekarno-Hatta di Jogja nggak ada kok Soekarno-Hatta. Saya pernah nanya sih sama orang-orang sini, kenapa sih di Jogja nggak ada Soekarno-Hatta itu? Kalau di Bandung panjang bener itu. Ada alasannya katanya keraton, tapi saya juga nggak ngerti jawabannya itu. Katanya keraton nggak mau ada jalan Soekarno-Hatta di Jogja. Tapi kalau Jalan Sudirman selalu menjadi pusat kota Jalan Sudirman. Karena begitu diakuinya perjuangan Jalan Sudirman itu kader Muhammadiyah, Hizbul Wathan. Nah dengan itu saja, apalagi sidang PPUPKI gitu. Dari 9 itu kan 5 itu Muhammadiyah semuanya. 1 dari Kristen Maramisi. Dan ada tokoh nasionalis termasuk Soekarno dan Hatta, kita golongkan nasionalis. Walaupun dua-duanya itu kader Muhammadiyah juga. Tapi karena itu ada Kasman Sikodimejo yang betul-betul mewakili Muhammadiyah. Nah, Syakraminoto ya. Nah, dan lainnya. Artinya apa? Ikhlas itu adalah berjuang hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, Muhammadiyah selalu menekankan ini kepada kader-kader. Nggak usah kita teriak-teriak. Saya Pancasila, saya NKRI, saya Wong Cili. Nah, Muhammadiyah, coba dicek nanti di LPCR ya. Ustaz punya data ini. Nanti kalau saya buka ada berapa pesantren, berapa masjid, musola itu ada. Pokoknya asetnya itu kalau dinilai dengan nominal itu 375 triliun. Itu punya perserikatan, bukan punya pribadi. Dan inilah yang diirikan sama ormas lain. Contoh tuh Muhammadiyah, nggak banyak ngomong tapi asetnya banyak. Nah, yang lain baru belajar bikin perguruan tinggi. Padahal udah mau perang dunia ketiga, mau kiamat. Lagi perang dunia ketiga. Walaupun Indonesia nggak ikut ya. Indonesia kalau kelas dunia itu kan agak sulit. Piala dunia nggak pernah ikut, apalagi perang dunia. Ini salah satu. Nah inilah yang diajak oleh puasa keikhlasan. Jadi kita lihat Ustadz Muhammadiyah itu ya. Kayaknya sederhana saja. Pecisnya Kak Ustadz ini aja. Nggak pakai surban, pakai baju gamis. Kalau jalan tentang petenteng. Muhammadiyah ya, sosok dia itu pakai batik. Lebih apa ya, lebih
bermasyarakat. Jadi orang nggak apa namanya, nggak wah banget bajunya gitu. Karena itulah nilai kesederhanaan. Nah, tokoh Muhammadiyah dari dulu terkenal itu karena 3 ya. Pertama ibadahnya, yang kedua karena kesederhanaannya, ketiga karena keulamaannya. Sederhana. Ya, kayak Farudin ya, yang selalu dijadikan contoh itu. Sampai beliau meninggal aja nggak punya rumah. Karena beliau pernah punya rumah tapi ditipu sama developer. Dan beliau tinggal yang Ciditiro sekarang itu lah. Kantor Ciditiro itu dulu rumah. Itu dinasnya Pak Farudin. Sampai beliau meninggal. Beliau nggak punya rumah. Itulah kesederhanaannya orang Muhammadiyah. Bahkan seorang profesor dari Jepang ya, waktu muktamar Makassar apa lupa saya. Sampai dia bilang begini, saya salut dengan Muhammadiyah. Katanya organisasinya kaya, tapi pengurusnya miskin-miskin. Selalu nama profesor dari Jepang itu. Saya tak tulis di Facebook. Kiwoko apa namanya. Dia tuh peneliti Muhammadiyah dari Jepang. Saya salut dengan Muhammadiyah. Organisasinya kaya, tapi pengurusnya miskin-miskin. Ini tulisan beliau, kita nggak ngarang. Sedangkan ada ormas katanya, ormasnya miskin, pengurusnya kaya-kaya. Ini pengakuan jujur dari seorang tokoh internasional. Karena dia di Indonesia itu sudah bertahun-tahun meneliti organisasi Muhammadiyah. Ternyata rumah-rumah pengurus Muhammadiyah itu biasa-biasa saja, nggak mewah kayak Indra Kents itu. Tapi ormasnya kaya gitu. Karena asetnya saya 305 triliun. Gitu. Itu orang terkaya di Indonesia aja cuma 250 triliun ya. Yang Budi Sampurna itu. Punya rokok Sampurna. Itu kekayaannya kalau nggak salah 250 triliun. Khairul Tanjung itu 125 triliun kekayaan. Masih termasuk nomor 5 terkaya di Indonesia. Sandiaga Uno itu kalau nggak salah di 23 berapa ya? Haritanu itu 13. Tidak termasuk 10. Jadi 10 orang terkaya di Indonesia itu semuanya Cina. Kecuali Khairul Tanjung satu-satunya. Kalau di Amerika orang terkaya negara lainnya, kalau orang terkaya di negara tersebut pasti pribumi. Orang Amerika cuma lihat Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Di Indonesia aja yang beda. Negaranya kaya, tapi yang terkaya bukan orang Indonesia. Yang salah di mana nggak ngerti lah. Salahnya. Kalau di Eropa juga sama itu. Daftar orang terkaya di negara mereka itu pasti rakyat mereka sendiri. Kita enggak. Cuma satu Khairul Tanjung. Mau 5 aja udah keren gitu. Nah, ini salah satu yang dirajakan puasa adalah keikhlasan kita dalam hidup. Keikhlasan. Bukan ingin dipuji orang. Jadi kita share kegiatan kita supaya dapat like banyak. Gitu. Begitu like-nya banyak, seneng banget itu. Nggak ada nge-like, sedih deh. Nah, ini hindarilah seperti itu. Kalau orang tahu sendiri silahkan. Gitu. Nggak usah kita mencari pujian dunia. Kalau bahasa Ustadz ya, nggak usah menjadi selebriti dunia. Jadi jadilah selebriti langit. So pernah ngasih pengajian dulu dengan judul itu, menjadi selebriti langit. Jadi kenal malaikat dengan keikhlasannya, dengan ibadahnya. Padahal dunia nggak tahu dia melakukan itu. Dikira orang biasa aja itu. Ternyata dia menjadi selebriti langit. Daripada jadi selebriti dunia, dikejar-kejar pajak terus. Hidupnya kagak tenang gitu. Kemana-mana diikutin wartawan, digosipin. Nikah nggak ngajak istri, rumah tangganya retak gitu. Padahal istrinya lagi ada acara, nggak bisa datang gitu. Ini salah satu contoh keikhlasan. Jadi yang nomor 3 kita diajarkan keikhlasan. Nah yang keempat, puasa mengajarkan kita kepedulian sosial. Sebenarnya di Muhammadiyah itu sudah nggak perlu diajarin lagi sih ya, kepedulian sosial. Puasa itu mengajarkan kita lapar. Nah, kalau kita tanya secara filosofi, kenapa Allah nyuruh kita lapar itu? Kan masih banyak penderitaan yang lain. Nah, kata Allah, karena lapar itu adalah puncak kesusahan manusia. Jadi Allah ingin mengajarkan kita sebuah nilai. Kalau dalam bahasa penelitian namanya parsipatoris ya. Kalau kau ingin tahu sesuatu, kata Allah, kau harus langsung. Penelitian parsipatoris namanya. Kualitatif ya.
Nah, Allah mengatakan kalau kau ingin tahu rasanya lapar, kau harus lapar. Kata Allah. Jangan lapar itu dicari di Google. Lapar adalah ketika cacing-cacing Anda demonstrasi di perut. Nah, rasakan langsung. Supaya apa? Nanti ketemu orang lapar, kita sudah pernah merasakan. Akan muncul nanti empati, bukan hanya simpati. Nah, apa yang diajar oleh puasa? Kalau besok Anda jadi pemimpin, kalau ingin tahu nasib rakyat, hiduplah dengan rakyat. Nyamarlah. Umar bin Khattab, Rasulullah sering nyamar itu. Maka kata Rasulullah, kalau kalian ingin mencari saya, carilah saya di masjid. Kalau tidak ketemu, carilah saya di antara orang-orang miskin. Senang dong. Kita akan bersyukur dengan iman Allah. Jadi cara bersyukur salah satunya itu ya jalan-jalan ya. Kalau kita merasa, hidup kok susah bener ya miskin ini. Coba lah main ke kampung pemulung itu. Kebetulan di Bebersari itu ada satu dekat gereja. Saya sering ke sana itu karena nitip kucing di sana. Jadi ada pencinta kucing di sana. Nah kehidupan mereka tuh jauh dari apa kata layak, ya. Tapi nggak kena COVID loh. Dan juga gitu. Ngomong boro-boro bersih. Ini namanya pemulung ya. Semua barang ditumpuk jadi satu. Kita masuk aja mungkin karena kurang biasa ya. Baunya lumayan itu, bau sampah terus sendiri. Mereka tuh nggak pakai baju, tapi nggak pakai masker, tapi nggak ada kena COVID. Mungkin virusnya takut kali ke sana, tahu ya masuk gue. Malah dia menyerang rumah-rumah wangi. Di rumah wangi ini seneng nih virus. Sini aja deh tinggalnya. Nah, jadi pemerintah kalau ingin tahu nasib guru honorer, yang ngobrol dengan mereka. Ini kan menteri kita ogah gitu saja. Cuma laporan dari anak buah kerja. Kadang-kadang biar bapak atasannya senang aja, BS asal bapak senang. Oh pak, guru honorer makmur pak. Makmur dari mana gitu. Gajinya kadang dibayar 6 bulan sekali gitu. Sebulan cuma 100.000. Jadi untuk mendapatkan duit 600.000, mereka nunggu 6 bulan dulu. Mereka nggak tahu yang pejabat-pejabat itu. Kalau ingin tahu nasib buruh misalnya gitu, hiduplah dengan buruh. Bagaimana pekerja buruh jam 7 udah masuk. Belum lagi hidup di kota Jakarta ya, UMR-nya pas-pasan doang. Gitu. Sekarang kalau nggak salah 46 ya UMR di Jakarta. Kalau Jogja masih 2,1 apa 1,9 saya lupa UMR Jogja. Tapi memang kehidupan Jogja tentu lebih murah daripada Jakarta. Namanya juga UMR. Nah kalau ingin tahu nasib buruh, hiduplah dengan buruh. Ngobrol dengan mereka. Jadi kita nanti kalau jadi pemimpin ya, misalnya rektor lah itu, ingin tahu nasib tukang parkir, kita ngobrol dengan mereka sekali, ajak mereka makan. Nanti kebijakan kita supaya tidak merugikan. Sekarang malah nggak pernah tahu, tiba-tiba mengeluarkan peraturan sakpenae kalau bahasa Jawanya. Tidak berdasarkan studi lapangan. Ya. Makanya pemerintah pun sebenarnya gitu juga saya lihat ya. Kemarin ada Bandara Kertajati, sekarang menjadi bengkel pesawat. Karena dulu bikin bandara itu tidak ada studi. Hanya berdasarkan laporan anak buah. Keren Pak, kita bikin bandara Pak. Muka nggak apa-apa deh. Gitu. Sekarang nggak kepake, nggak ada pesawat yang mau mampir ke sana. Ya udah jadikan bengkel pesawat aja kan, jadi bengkel. Karena studi. Ini termasuk ibu kota baru ini kayaknya studinya nggak kuat ya saya. Cuma setelah itu diundang-undangkan ternyata banyak yang protes, berarti studinya kurang komprehensif, tidak melibatkan semua pihak. Mungkin dalam pihak keamanan negara. Sebab Jakarta itu kan di tengah-tengah. Jadi kalau ada serangan udara, Palembang sudah backup itu. Kalimantan, serangan dari Australia, Bandung punya angkatan udara, Madiun, gitu. Cepat mereka. Nah kalau di sana diserang, mana aspek ketahanan nasionalnya? Mungkin salah satunya itu misalnya. Nah, studi-studi lapangan inilah yang diajar oleh puasa. Jadi kalau orang tahu makna puasa, partisipatoris ya, kalau ingin tahu nasib sesuatu, turun ke bawah. Bagaimana ibu-ibu sekarang susahnya minyak goreng itu, bukan hanya ngomel doang pemimpinnya. Yang nggak usah goreng kalau nggak punya minyak goreng, wah sih. Itu bukan solusi, nambah ribet nanti ngomong itu. Kalau nggak bisa ngasih solusi, diam aja dah.
Kan bisa goreng pakai pasir. Enak telur dikasih pasir. Ya nggak ngasih solusi, ya diam baik, nggak usah ngomong gitu kan. Ini salah satu karena kurangnya partisipatorisnya dalam masyarakat. Karena dari kecil udah biasa hidup enak kali ya. Enak seperti menjadi ketua partai. Boro-boro dia mikirin minyak goreng, malah dia bisa goreng rumahnya kali pakai minyak goreng, saking banyaknya orang ngasih minyak goreng ya. Masyarakat. Penghasilannya tadi cuma UMR, belum sekolah anak gitu. Biaya hidup. Lalu naik minyak goreng itu kan mempengaruhi cash flow keluarga, keuangan keluarga. Nah, ketua partai ya duitnya banyak, triliunan. Mau beli minyak goreng, menggoreng mobilnya aja bisa kan? Segitunya. Karena tidak ada penilaian partisipatif. Jadi makna puasa adalah memimpin ya. Kalau ingin tahu sesuatu, jadi pemimpin jangan hanya berkurung saja di ruang rektor itu, di ruang dekan itu loh. Cobalah keliling, apalagi ketika mungkin ada OB, gitu. Cobalah ngobrol sama OB, mungkin ada mereka keluhkan gitu, yang tidak bisa terucapkan. Kalau kita ngomong dari hati ke hati, yang bisa. Ada mereka ucapkan kadang-kadang apa namanya, dosen ninggalin papan tulis, misalnya pakai spidol permanen gitu, kita capek bersihinnya misalnya. Nah kita kan nanti bisa mengeluarkan kebijakan, ngecek spidolnya ini permanen apa wetboard saya kira-kira gitu ya. Walaupun itu sudah kerjanya OB, tapi kan ekstra dia jadi papan tulisnya permanen. Walaupun sekarang online sih. Jadi online mereka agak tenang ya, karena kelas nggak dipakai. Jadi mereka nggak perlu bersihin kelas setiap hari seperti dulu. Nah, ini mungkin salah satu nilai puasa di ajaran kita adalah partisipatoris ya. Kalau kita ingin tahu sesuatu, ya partisipatoris lah langsung. Kita lihat. Yang terakhir, puasa mengajarkan kita manajemen waktu ya. Bahwa waktu-waktu yang baik untuk persiapan diri itu adalah bangun malam. Kita pernah membaca orang-orang hebat dunia itu loh ya, seperti orang-orang terkaya Elon Musk, itu mereka memang bangunnya pagi. Ya paginya itu bukan pagi seperti orang Islam, tapi mereka early lah daripada orang-orang lain. Justru waktu-waktu sebelum subuh itu mereka membalas seluruh media sosial, ada pesan misalnya di segala macam. Biasanya mereka balas gitu. Jadi bangun pagi itulah kebiasaan orang-orang sukses dunia. Nah, ya, puasa kan mengajarkan kita sahur. Kan? Ini teman, Ustaz ya kadang-kadang kalau malam-malam itu ya, kalau pengen bikin rekaman video materi biasanya malam-malam itu suasana sepi, enak, anak nggak gangguin tidur, gitu. Ya, lebih tenang kayaknya. Ini salah satu manajemen waktu. Terus makan itu kan ya karena sahur, nanti kita berbuka ketemu nasi lagi. Jadi kalau 3 hari berarti artinya apa? Harus kita memanage waktu itu untuk makan, tidur, kerja. Dan puasa mengajar itu. Ulama-ulama dulu juga mereka murojaah itu biasanya sebelum subuh. Termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu. Yang dulu masih ulama ya, sekarang udah nggak tahu tuh. Mereka kalau murojaah kitab itu biasanya sebelum subuh. Ini testimoni daripada keluarganya masing-masing. Seperti Azhar Bashir, anaknya cerita karena anaknya masih selevel kita lah usianya. Itu bapak katanya dulu kalau subuh udah bangun itu mulai dia baca buku, baca artikel. Karena apa istilahnya suasananya tuh masih apa namanya masih sepi gitu. Jadi enak lah kalau otak tuh masih fresh gitu, menerima informasi itu sangat biasa. Nah itu diajar oleh puasa. Jadi setelah puasa nanti jangan mulai 2 Syawal nanti udah bangun jam 6 lagi gitu. Padahal visi itu katanya kan membiasakan diri. Sebulan kita membiasakan bangun jam 3 pasti deh. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal nanti kita pasti terbangun jam 3. Nah, kita tidur lagi apa gimana tuh? Kalau Ramadan kan kita langsung sahur. Tapi karena fisik sudah kita biasakan salah satu lembaga malam. Ya minimal lah. Kalau sebelum subuh itu kita sudah bangun. Kalau bisa mandi, sholat malam baru kita murojaah.
Atau kalau teman-teman punya tugas makalah ya, waktu membaca itu sebenarnya di situ diajarkan manajemen waktu. Nah, karena bangun pagi itu memang teori orang-orang sukses kayaknya. Teori orang sukses. Kalau bahasa kitanya, kalau bangun siang rezeki dipatok ayam kayaknya memang itu. Dan memang ada hadis menjelaskan bahwa pembagi rezeki itu kayaknya pagi-pagi. Gitu. Ya, saya belum ngecek hadisnya gimana. Jadi Allah membagi rezeki itu memang waktu pagi biasanya, dan orang-orang yang sukses itu biasanya memang pagi mereka sudah. Bill Gates itu ceritanya dulu katanya waktu dia membangun Microsoft, itu katanya tidur seminggu itu cuma 18 jam dia. Jadi ketika orang tidur dia sudah bekerja. Ketika orang masih molor dia sudah bekerja. Itu jangan dilihat sekarang dia sukses ya, Microsoft, Amazon, Alibaba gitu. Jangan dilihat sekarang bagaimana dia jatuh bangun membangun itu. Sampai tidur aja cuma 18 jam seminggu 18 jam. Kalau kita bagi 6 berarti berapa? 3 jam dia tidur sehari. Dan menurut dokter tidur kita kan 8 jam itu nominal minimal sih. Tapi kalau kita punya ini testimoni teman-teman kita ya, deep sleep ya, tidur. Jadi ada teori katanya teori deep sleep, tidur yang nyenyak itu. Itu kalau kita tidur nyenyak 3 jam itu cukup sebenarnya. Padahal kita sudah mengobati seluruh kecapean kita di siang hari. Nah, jadi 3 jam itu kalau kita tidur jam 10, sebenarnya jam 2 bangun itu sudah kebutuhan tubuh itu sudah cukup. Tapi dengan deep sleep, saya lagi belajar dengan deep sleep. Walaupun saya mungkin lebih dari deep sleep ya. Begitu naruh kepala aja di bantal langsung molor dari deep sleep. Ini kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang harus kita lanjutkan nanti. Ya, alhamdulillah Ustaz, karena sudah terbiasa dari dulu sih ya bangun subuh-subuh. Ya, 1 jam. Terus ya dari dulu sudah, kalau lagi sumuk itu mandi langsung itu air dingin sampai seger banget. Jadi nanti adalah kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan subuh-subuh. Ya, karena memeriksa kadang-kadang skripsi mahasiswa itu, memeriksa persiapan kuliah siang. Itu saya lakukan biasanya waktu. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari di bulan puasa ini yang kita lanjutkan nanti, bahwa Allah kita sembah di Ramadan itu juga kita sembah nanti di luar Ramadan. Artinya tadi ada kekuatan niat, kebahagiaan yang memberikan power dalam kehidupan, lalu mengajarkan kita menahanlah dari sesuatu yang haram. Tidak lama gitu, sampai maghrib ajal dijemput, Allah mengajari kita surga. Seluruh yang kita ingin terwujud di surga. Ma aradtum, ma tashtahi, ada nanti di surga. Ya, mau rumah bangun, tapi sabarlah. Tidak lama kita hidup. Yang ketiga nanti mengajarkan keikhlasan ya, keikhlasan. Di Muhammadiyah sebenarnya sudah nggak perlu diajarkan, udah khatam masalah ikhlas ini. Tidak usah pamer-pamer amal soleh di media sosial. Ya. Yang keempat tadi kepedulian sosial ya. Muhammadiyah sudah punya lazismu, bahkan MDMC Muhammadiyah lahir waktu Muktamar Malang itu. Kalau bisa begitu bencana terjadi malam hari, paginya MDMC sudah turun. Kita memberikan bantuan kepada korban-korban bencana alam ya. Apalagi dari jarak dekat dari Jogja, misalnya kemarin di Purworejo ya, terjadi longsor. Jam 12, jam 2 sudah nyampe MDMC di sana itu. Karena kita peduli. Dan lazismu sudah membuka layanan kita untuk bisa menyumbang ke sana lah kira-kira begitu. Dan terakhir tadi adalah manajemen waktu ya, diajarkan oleh puasa. Nah, inilah segala pengantar Ustaz ya, maaf Ustaz hanya bisa memberikan yang sederhana ini, dan waktunya juga tadi kalau salah sudah 1 jam ya. Kalau bulan puasa ini lama-lama ngobrol kering ya. Mohon maaf ya kalau Ustaz banyak kekurangannya. Monggo saya kembalikan kepada Irfan Arba ya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya, dan itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Pak Rizal atas pemaparan materinya.
yang sangat luar biasa ya teman-teman, tentang bagaimana kita selama bulan Ramadan ini dan juga keutamaan-keutamaan ketika kita melakukan ibadah berpuasa. Sungguh selama nggak kerasa hampir 1 jam lebih kita disuguhi dengan materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Okrizal, yang beliau ini juga merupakan dosen di kampus kita tercinta di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya Ustadz. Ya betul, di jurusan manajemen dakwah. Sangat familiar lah dengan kita. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari yang Ustadz Okrizal tadi paparkan, monggo bisa on mic, raise hand, atau mungkin menuliskan di kolom chat. Ini ada satu Ustadz yang mau bertanya lewat chat pribadi tadi, nge-WA saya. Oh ya. Saya bacakan dulu ya Ustadz. Ya monggo. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita mempertahankan keistiqomahan kita untuk terus ibadah di luar bulan Ramadan? Karena kita tahu sendiri di bulan Ramadan ini mungkin kita hanya bersemangat di awal saja, dan mungkin kayak bersemangat dan sebagai kayak wah ini bulan Ramadan dan sebagainya, tapi mendekati hari raya atau mungkin mendekati akhir tuh kita sudah mulai malas, lemas dan sebagainya, sehingga berhenti dan juga kayak ya merasa Ramadan ini biasa-biasa saja. Terlebih pada saat ini, terkhususnya kan ini mahasiswa ya Ustadz yang bertanya, apalagi banyak tugas dan juga banyak tanggungan di mana-mana. Mengatasi hal tersebut bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Begini, ini pertanyaan sering kita dapatkan ya, menjaga istiqomah. Tadi malam pun Ustadz pengajian di Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan ya, pengajian etika. Pertanyaannya sama. Kita jawab begini. Pertama tentu kita berdoa kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan hati kita, Allah yang bolak-bolakan hati kita. Ya, doa diajak Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolakan hati, sabit qalbi ala dinik, au sabit qalbi ala sabilik. Itu pertama. Yang kedua tentu usaha kita manusia. Di antara usaha itu adalah dari awal kita tekankan dulu ya. Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang betul-betul puasa karena iman, justru di grand final terakhir ini dia semakin kencang ibadah, bukan semakin hilang. Sebab puasa itu ada juga yang ikut-ikutan loh. Nggak enak sama keluarga, nggak enak sama siapa. Ya. Ada yang ikut-ikutan, ada budaya kebiasaan saja. Tapi kalau betul kena iman kepada Allah, bahwa Allah sudah memberikan rasa cintanya berupa Ramadan yang menghapuskan dosa. Di luar Ramadan kita minta ampun sama Allah saja, itu belum tentu Allah ampuni. Tapi di Ramadan ini kita nggak minta ampun saja diampuni. Keren nggak tuh Ramadan? Karena kata Rasulullah, kalau kalian tahu indahnya Ramadan, kalian akan minta seluruh bulan Ramadan. Nah, kita kan nggak ngerti, cuma ikut-ikutan doang. Nah, salah satunya adalah doa tadi. Yang kedua tentu iman. Orang ikut-ikutan itu ya jangan 10 orang terakhir, 20 malam juga pada hilang gitu. Paling cuma 5 hari doang dia ke masjid. Karena motivasinya lemah. Keluarga juga kurang mendukung gitu ya. Nah, kalau orang iman wahtisaban, semakin berakhir Ramadan ini dia semakin kencang gitu. Tikafnya, ibadahnya, sedekahnya, zikirnya. Karena akan intinya belum mana tahu tahun depan tidak ada Ramadan lagi ya, karena sudah perang dunia ketiga atau kiamat ya. Nah, Rusia tuh punya 7.000 nuklir ya. Kalau dilepas semuanya apa nggak rata dunia ini. Dia emosi itu, parah bener kalian ya. Dia punya 7.353 nuklir. Kalau tidak salah saya baca di data. Sebab saya lagi senang aja nonton Rusia lawan Ukraina ini.
Bahkan kita dukung Rusia. Oh, semangat Putin, urai. Karena Ukraina itu banyak Yahudi di sana. Biarin, dihajar Yahudi sama Putin. Kan Amerika selama ini yang sok-sokan itu tantang mau perang ngeper juga. Ya, saya lagi senang baca berita-berita itu ya. Mana tahu ini Ramadan terakhir. Makanya orang-orang yang yang imanan wahtisaban itu akan terus berlanjut. Terus kalau Ustadz tadi malam saya jawab itu begini. Ingat lagu Opik Tombuati itu ya. Tombuati itu untuk bikin istiqomah. Cuma di luar Tombuati itu ada satu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Ulama dulu, saya baca dalam kitab Risalah Qusyariah karangan Imam Qushairi. Ulama dulu sampai dia membuat kuburan loh di rumah. Jadi di antara rumahnya itu kan orang dulu punya tanah gede kali ya. Dia bikin miniatur kubur. Bener bukan miniatur, bener kubur beneran. Ada liang lahannya. Kalau dia sudah malas ibadah, dia masuk ke dalam. Orang biasanya kalau dekat dengan kematian itu eksistensi ibadahnya tinggi. Terkurung di lift, coba deh. Orang kalau terkurung di lift itu sendirian lagi, lampu mati lagi. Saya pernah ngalamin dulu. Malam lagi jam 8. Sendirian, listrik mati itu. Waduh, obat kita dah. Begitu lift jalan sampai di bawah lupa lagi. Dia kalau naik pesawat ya, saya pernah naik pesawat dari Jakarta Jogja dulu. Yang cuacanya parah benar ya. Orang petir, nggak tahu tuh nekat banget pilotnya. Goyang terus sampai Jogja. Itu kita perhatikan satu pun tidak ada penumpang yang tidur. Semuanya doa. Karena mereka sudah doa, Ustaz nggak doa. Udah banyak doa gitu. Padahal kita juga takut waktu itu. Orang gedebuk. Petir itu kelihatan dari kaca pesawat itu. Sampai kita bilang nih, pilotnya gila bener nih, udah tahu cuaca begini masih terbang aja. Sampai lampu kabin tuh dimatiin gitu. Bayangkan. Diumumkan lagi. Bapak Ibu, cuaca buruk gitu. Nah, orang kan ya pada tobat semua. Mungkin ingat dosanya kali. Dosa sama ayah ibu belum pernah, habis ini datang lah gitu. Begitu landing di Jogja, kayaknya udah lupa semua, wajahnya udah biasa-biasa lagi. Langsung ngerokok dia turun. Nah, itulah manusia kalau dekat dengan kematian biasanya. Jadi sering-seringlah kita bagaimana mengingat kematian aja lah. Kalau mahasiswa kan nggak mungkin kali kuburan di kos, nanti ibu kos marah no. Mau bunuh gal gitu. Ya bisa dengan foto atau batu nisan aja deh gitu aja. Jadi bikin dari papan batu nisan, tulis nama kita aja bilang aja meninggal 5 Mei 2022. Begitu masuk kamar, waduh mati gue nih. Itu biasanya rajin itu, istiqomahnya kuat. Yang penting niat ya, dalam hati itu ada niat untuk selalu berusaha menjadi. Pergaulan juga penting, perlu juga penting. Kalau ada orang bilang gini, teman tuh nggak usah pilih-pilih. Oh salah, justru harus dipilih dong. Teman yang kita pilih, yang kita soulmate-in gitu, yang kita akrabin adalah yang menambah iman dan ilmu. Ini catat ya. Kalau teman nggak nambah iman dan ilmu, cukup melepaskan tugas sosial. Halo, akrabinnya sebentar kabur. Tapi yang di soulmate-in bener, itu adalah orang-orang yang menambah iman dan ilmu. Jadi harus, teman tuh pengaruh banget dalam kehidupan berat. Kata Rasulullah kan, kalau ingin tahu seseorang ya, fal yaro yuqoma yuqorinu, lihatlah dengan siapa dia dekat. Jadi carilah teman yang betul-betul selalu mengingat kita dengan akhirat, yang rajin. Kalau pengusaha itu gitu, kalau Anda ingin jadi pengusaha sukses, bergaullah dengan pengusaha sukses. Jadi pengusaha sukses jangan bergaul sama pemalas gitu. Kita jadi ikut pemalas. Jadi ada aura yang nular ya. Ternyata walaupun ini bukan penelitian abal-abal doang. Katanya dungu juga bisa menular. Dungu itu bisa menular. Jadi kalau pemimpin kita dungu, ngebawahnya ikut dungu, menular juga. Nah ini kata orang sih, saya kan bukan peneliti psikologi. Nah berarti hadis tadi itu juga mengatakan bahwa ada penularan sikap mental dari pergaulan. Jadi kalau kita senang bergaul sama orang zalim, lama kita juga zalim, bergaul dengan preman. Kayak teman-teman kita yang lahir di terminal, hidupnya beda dengan lahir di pesantren, dari kecil, jadi lingkungan.
Nah, kalau memang lingkungan kita kurang kondusif, pindah aja kos itu. Pindah aja di kos yang damai, dekat masjid misalnya gitu. Kalau dulu kita jadi takmir kan, kalau nak win itu biasalah jadi takmir di masjid. Jadi selagi waktu terjaga. Ada pergaulan tadi. Jadi hati-hati dengan pergaulan, apalagi menurut saya ya di win itu kan agak pergaulannya kurang dikontrol kampus ya, karena dibebaskan sedikit, banyak yang bebas-bebas bergaul gitu. Kecuali makanya kita mengimbau mahasiswa kalau bisa ada, kan ada pesantren mahasiswa seperti Budi Mulia, punya Ustaz Tulus Mustafa ada Terbiah tuh ada itu yang di dekat rumah Ustaz itu, Darul Hira. Kalau perempuan ada di punyanya Ustaz yang di daerah apa jenenge itu, namanya Darul Sanad apa itu, khusus untuk perempuan. Nah kalau nyantri lagi santren di Kota Gede ada juga itu Faizul Muslimin kalau tidak salah, punya Ustaz Yusuf Tarjih Muhammadiyah. Nah jadi kalau tinggal di sana kan lingkungannya lebih bagus, terjaga. Kalau kita di luar kos itu bebas banget. Makanya orang tua kalau bisa sih menitipkan anak di pondok-pondok itulah, pondok-pondok siswa. Ada Asmanina dekat Ustaz kebetulan ngajar juga di sana. Asmanina sebenarnya punya PKS itu. Bisa disuruh ngajar semuanya. Jadi ada di sana perempuan 30 orang. Jadi mereka nyantri di sana 2 tahun sambil kuliah. Jadi teman-temannya satu santri itu orang-orang baik semua. Jadi pertama niat tadi ya, yang kedua hati-hati menjadi teman, yang ketiga lingkungan itu. Yang keempat ya sering-seringlah mengingat kematian ya. Gimana caranya deh kalau ada teman kita meninggal, ziarah. Antarkan sampai makam itu loh, mau masa depan kita 2 kali santu itu. Ketika badan kita sudah terkujur kaku gitu. Karena hidup kita bukan dunia tapi di akhirat, walaikatu khairu wa abqa. Yaitu di antara tip-tip yang kita dapat dari media sosial, lalu kita akumulasikan jadi satu. Oke, terima kasih. Monggo Mas Irfan. Baik, terima kasih Ustadz atas tanggapan dari pertanyaannya. Semoga tadi yang bertanya dapat terjawab ya dari keresahannya atau mungkin yang ditanyakan tersebut. Nah, mungkin masih dibuka beberapa pertanyaan lagi, barangkali masih ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin mungkin ini ada Ahmad Mujadid yang raise hand. Monggo bisa langsung saja. Ya, jadi pertanyaan jadi kan saya ingin bertanya bagaimana misalkan kita kan di Ramadan ini kan benar-benar dididik bertarbiyah, misalkan bagaimana cara menahan nafsu, dan tapi setelah kita ya tadi kayak Ustadz dijelaskan yang haram dan halal aja bisa nahannya gitu ya. Yang kemudian kalau kita selesai dari output setelah Ramadan itu udah selesai, tetapi malah balik ke awal, itu apakah maksudnya menurut Ustadz itu gimana kan kalau kayak gitu? Sama rumah tangga itu. Begini ya. Ya kalau kata lain dari hadis Rasulullah ya, kamin so'imin kata Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa, lesalahu ila ju' wal atas, dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan haus, karena dia tidak memahami hakikat puasa. Itu aja jawaban. Jadi kalau istilah nun sewu ya, Ustaz sering mengatakan seperti iklan pembalut itu, kembali ke bentuk semula. Gak perlu lagi ke masjid, Al-Quran dibungkus taruh di atas lemari, ketemu Ramadan depan ya gitu. Tidak terima sama istiqomah. Padahal Ramadan itu bulan latihan sebenarnya, latihan baca Quran, latihan sedekah. Nah kalau orang latihan setelah itu hilang berarti nggak lulus dong. Maka Imam Nawawi mengatakan ya, ciri-ciri puasa kita diterima itu kalau kita puasa Syawal. Ada yang mengatakan gitu, 6 hari Syawal. Karena sudah berlatih puasa itu kan perlu latihan. Nggak latihan itu diwajibkan. Kalau nggak diwajibkan pada ngeles semua itu. Nah jadi tinggal melanjutkan nanti. Kalau ada orang yang kembali ke bentuk semula, mangkana amsih khairun minal yaum, dia menjadi orang yang rugi. Nah, kita bisa menjadikan itu indikator ya. Apakah setelah Ramadan nanti semakin meningkat nggak?
Istiqomah gak kita dengan latihan ke masjidnya, sholat 5 waktunya, sholat malamnya walaupun berbentuk tarawih gitu ya. Apakah sama gitu. Sama saja itu sudah rugi, berusaha lebih baik. Nah, kalau kita ada orang seperti itu, bisa kita pastikan bahwa dia puasanya bukan imanan wati sabar itu, karena ikut-ikutan doang, karena suasana. Daripada nggak puasa antara agak enak sama teman gitu. Dan ada juga seperti itu. Nah, orang begitulah yang akan hanya ada pahala puasa nggak ada. Jadi lulus dan tidaknya puasa nanti dilihat setelah Ramadan. Bahkan puasa 6 tuh dijadikan oleh beberapa ulama sebagai indikator bahwa puasa diterima, dia bisa puasa Syawal 6. Ya ada begitu sih ngomongnya. Walaupun banyak ulama juga yang memberikan bahwa puasa diterima itu ya kita semakin dekat dengan Allah setelah bulan. Kalau kembali ke bentuk semula berarti dia nggak lulus itu. Ya sama kayak pembalut itu. Kembali ke bentuk semula. Nah, berarti nggak ngaruh puasa itu. Ya mau dapat pahala apa enggak itu urusan Allah sih ya. Tapi penggemblengan kejiwaan selama Ramadan ini. Anggaplah ini cuma pesantren kilat kita doang ya. Pesantren kilat yang Allah wajibkan kepada kita untuk membangun karakter building kita ini. Ternyata kembali ke bentuk semula berarti ya nggak ngaruh. Bisa kita pastikan itu puasanya dapat kurus doang, lapar haus doang. Kita tidak mendapatkan ilmu dan perubahan sikap yang menjadi lebih baik. Sebab karena Allah mencintai seseorang itu biasanya dia akan menjadi lebih tafaqquh fiddin. Iza aradallahu khairan yatafaqquh fiddin. Ketika Allah ingin berbuat baik kepada seorang hamba, dia semakin taat dengan agama, semakin tahu tafaqquh fiddin itu kan belajar agama, teman-teman. Dia semakin ingin terus belajar agama, senang dengar kajian. Berarti itu ciri-ciri kebaikan itu. Ada orang yang malas dengar pengajian berarti hatinya udah mati. Kata Imam Jauzi, kalau hati kita sudah mati, mendingan minta sama Allah di hati yang baru. Sampai gitu beliau itu. Ada beliau katakan 3 ciri hati mati. Salah satunya tak suka mendengarkan pengajian. Dan Muhammadiyah, pengajian ini satu-satunya media kita membangun silaturahmi kolektif. Dan kita nggak punya yasinan, nggak punya tahlilan, nggak punya selawatan. Ya, ketemunya cuma kalau nggak rapat pengajian gitu. Nah, kalau pengajian udah nggak hadir, waduh, apalagi yang bisa kita harapkan. Jadi memang boleh kita katakan kalau tidak ada perubahan berarti itu ya puasanya tidak diterima, nggak ngaruh. Harus menjadi lebih baik. Minimal samalah yang kita lakukan. Kalau sama itu walaupun masih rugi sih. Caranya kan al-yauma khairu min amsihi. Hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya. Itu teorinya begitu sih. Tapi minimal lah kita tetap nanti sholat malam ya. Walaupun ada penurunan kualitas ya. Imam Syafi'i itu kan kalau bulan Ramadan beliau 60 kali khatam Quran selama Ramadan. Berarti sehari 2 kali dong. Tapi di luar Ramadan beliau nggak segitu juga itu. Jadi ada penurunan kualitas dan kuantitas juga. Itu nggak apa-apa. Misalnya kalau di Ramadan kita sedekah kan semangat tuh nominalnya gitu. Nah, di luar Ramadan agak turun nominal itu ya biasa aja sih gitu. Tapi tetap amaliahnya kita lakukan itu. Sebab ulama gitu, Imam Malik itu sampai 38 kali beliau khatam Quran selama Ramadan. Nah kita kan nggak yakin sampai segitu. Kita nggak ngapa-ngapain di sini. Nah minimal baca Quran kita masih jalan terus. Walaupun nanti kuantitas dan kualitasnya agak menurun ya. Nggak misalnya Quran 1 juz. Nah, mungkin di 2 Ramadan setengah. Tapi tetap penting. Inna habul amalilallah ma'ad wa muha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang continue kita lakukan wa in qalla walaupun sedikit. Ini hadis dari Rasulullah. Jadi kita pastikan yang nggak ada perubahan, makanya kita harus terus berubah menjadi yang lebih baik di mata Allah. Dunia nggak usah dikejar, begini-begini aja. Begitu kita meninggal ya tempat kita digantikan orang. Kita belum meninggal aja, kita dirawat di ICU saja sudah ada orang menggantikan pekerjaan kita di kantor. Kita aja merasa so hebat. Kalau nggak ada gua nggak jalan tuh kantor ya lah.
Begitu ente di ICU, sudah ada yang ganti ente, jalan nggak? Kadang-kadang perasaan itu yang harus kita hilang. Monggo Mas Irfan. Baik, Ustadz Rizal, terima kasih atas tanggapannya dari pertanyaan yang Mas Ahmad Mujadid tadi sampaikan langsung. Mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Salah satunya di kolom chat, Ustadz, saya bacakan dulu ya, Ustadz. Ustadz, saya pernah dengar betapa banyak orang yang berpuasa, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan lapar. Apa yang menjadi penyebab dari hal tersebut ya, Ustadz? Apakah ini tadi sudah terjawab atau mungkin mau menambahkan, Ustadz? Ya, sama yang saya jelaskan tadi ya. Kita lihat orang-orang puasa itu kan, ya dia puasa sih, tapi tidak mendalami tadabbur wa tafakkur makna puasa itu. Dengan yang kita jelaskan tadi ya, adalah tentang niat, keikhlasan, kepedulian sosial, dia tetap aja pelit. Jadi tidak ada tabur atau tafakkur. Jadi dari pagi sampai sore tidur mulu gitu. Ini kan salah satu indikasi kata Rasulullah hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi tidak dapat pahala dari Allah. Padahal puasa itu gampang sekali dapat Allah. Kata Allah dalam surat hadis qudsi ya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya dan saya akan balas langsung. Seharusnya bisa tadabbur wa tafakkur puasa itu apa makna. Seperti kita pengajian tadi ya. Ini yang diajarkan oleh puasa, ini yang diajarkan oleh puasa. Itu namanya tadabbur wa tafakkur. Bahkan dalam sholat pun sebenarnya untuk sholat khusyuk itu ada 3 T ya. Pertama tenang, thama'inah. Terus tadabbur wa tafakkur. Kita nikmati sholat kita. Pernah nggak kita sholat itu menikmati gerakan ruku, sujud, tenang, santai. Bukan gedebak-gedebuk 20 rakaat selesai 3 menit. Dan begitu. Jadi coba sekali teman-teman sholat malam ya, nikmati bacaannya, nikmati rukunya, nikmati sujudnya. Wah, luar biasa. Kalau puasa juga begitu, tolong dinikmati rasa haus, tolong dinikmati. Seni kita lihat, tolong dinikmati baca Quran, sedekah. Kenapa kita ringan banget sedekah di bulan Ramadan? Ya, karena auranya ada orang positif diberi oleh Ramadan, tapi ada orang juga nggak ngaruh sih ya. Karena mungkin puasanya hanya sekedar apa jenis, ya itu tadi ikut-ikutan. Puasanya hanya sekedar nggak enak sama orang, nggak enak sama mertua, sama tua itu. Jadi biasanya seperti itu. Kan saya masih banyak melihat waktu lewat tarawih ini ya, masih banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang nongkrong di kafe itu. Pada saat itu orang lagi tarawih di masjid. Rame itu, tidak kecaya itu sering saya lihat. Karena Ustaz lagi pulang tarawih itu, kita mau tarawih, rame banget di kafe itu. Padahal masih musim tarawih ini. Itu sudah malam ke-15 sudah ramai bener. Ini kan salah satu, ya biasa aja dia puasa nggak puasa itu biasa aja. Ramadan nggak Ramadan itu nggak ngaruh. Jadi hanya mendapatkan lapar haus, pahala nggak dapat. Kira-kira begitulah jawaban. Oke, monggo, terima kasih. Oh, baik Ustadz, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir ya Ustadz. Yang pertama masih di kolom chat dari Mbak Aini Masrurah. Ustadz, mohon maaf saya izin bertanya. Maaf kalau ini sedikit keluar dari konteks. Bagaimana caranya ketika Ustadz menasihati teman-teman kita yang saat mengikuti acara buka bersama, kemudian memilih untuk tidak sholat maghrib. Alasannya mereka menganggap puasa lebih utama dibandingkan sholat di bulan Ramadan. Dalam tanda kutip, puasa harus sholat belakangan. Bagaimana ya Ustadz? Waduh, kalau untuk menasihati repot ya. Sebab pemahaman itu keliru gitu. Sholat itu paling utama, imanuddin itu. Kalau yang tiap puasa nggak sholat percuma. Ya. Ustaz malah heran, kok masih ada orang punya pikiran seperti ini gitu. Kalau sholat maghribnya agak ditunda itu masuk akal lah. Ya bisa lah kita. Dia bisanya buka besar dulu, karena mungkin dari dulu keluarganya ngajakkan begitu maghrib langsung makan, habis itu baru sholat. Padahal kan kalau diajak oleh para ulama kan berbuka ringan dulu, sholat baru makan besar. Nah itu masih mending. Tapi kalau sudah nggak sholat, wah parah benar. Itu nauzubillah ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan kafir itu. Orang tidak menganggap sholat itu wajib itu kafir. Lalu dia kok puasa, kafir ya begitu. Kalau Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu
termasuk keras dalam ini. Kalau dia sudah menolak syariah, menganggap puasa, orang kalau nggak sholat karena dia malas, tapi dia tahu sholat itu wajib, itu mungkin masih mending lah. Paling dia menjadi fasik aja. Tapi kalau sudah menganggap sholat itu tidak wajib, wah itu udah kafir. Bagaimana nasihat orang kafir kan? Seorang kafir dia nasihat. Mending kita nasihatin saudara aja dah. Ya kalau memang itu saudara kita ya monggo ya diberikan pernyataan tadi. Ulama mengatakan kalau sudah tidak, orang kalau nggak sholat karena apa namanya males gitu ya, tapi dia sholat juga nanti itu masih mending. Tapi kalau dia sudah menganggap sholat tidak wajib, apalagi puasa itu, aduh, itu levelnya udah berat itu. Kalau nasihatin, wah berat juga ya. Ya paling nanti disampaikan aja kerja begitu. Kalau sudah tidak menganggap sholat itu wajib, berarti sudah kafir. Berarti harus syahadat lagi. Ngeri toh. Dia nggak usah deh, udah biarin. Kalau mati dalam kekafiran, pilihan dia sendiri. Tugas kita hanya dakwah, menyampaikan. Orang berubah yang tidak tuh Allah merubah bukan kita. Jangan sampai kita juga sombong. Itu berubah gara-gara gua tuh enggak ada. Allah yang merubah manusia. Dan kita tidak dituntut Allah bisa merubah orang. Tugas kita cuma satu, balik sampaikan. Dia berubah enggak urusan dia. Ya, coba Allah yang merubah manusia bukan kita. Dan ketika orang berubah tuh Allah bukan kita juga. Gitu. Ya, seperti itu mungkin bisa Ustaz beri jawabannya. Monggo ya, Ustaz diminta maaf ini. Menurut saya biasanya kajian Zoom itu kan 45 menit materi, 45 menit ini kok 2 jam. Nanti kalau sama Ustaz yang lain dibatasi aja ya. Tadi lihat jadwal kok 2 jam, penyampaian materi. Mana-mana pengajian itu biasanya 1 jam. Baik Ustadz, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Ustadz? Monggo. Baik, ini juga via chat karena yang bersangkutan berhalangan untuk on. Pertanyaannya sedikit panjang dan mungkin tentang yang Ustadz sampaikan mengenai Muhammadiyah tadi. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi terkait keikhlasan Muhammadiyah dalam berprestasi dan berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara, Muhammadiyah tidak berkuar-kuar atas segala pencapaiannya karena ikhlas. Apakah hal ini akan sehat untuk eksistensi Muhammadiyah ke depannya? Karena tanpa eksistensi tentunya pengenalan masyarakat terhadap Muhammadiyah pasti akan kurang dan menurut saya akan menghambat regenerasi dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Maksud Ustadz tadi tidak berkuar-kuar begitu loh ya. Kita niat kita itu akan disampaikan oleh Allah kepada orang yang sama hatinya. Jadi hati itu akan nyambung dengan hati ke hati. Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan hati, orang menerima itu juga tahu itu dengan hati ke hati. Artinya apa? Buktinya Muhammadiyah sudah eksis 2 abad loh. Mau abad kedua, 1 abad dan mau abad kedua. Dengan pencapaian sangat luar biasa tanpa harus teriak-teriak. Jadi apa yang kita curigai? Kalau kita nggak eksis, memang ada sih. Terus terang aja, dosen-dosen yang sering memposting kegiatan-kegiatan itu kan lebih dikenal, lebih dikenal. Dan lebih banyak mendapatkan apresiasi dunia dari jabatan segala macam. Ya, tapi nggak tahu lah Ustaz sendiri mungkin karena dididik semua Muhammadiyah ya. Menurut saya Ustaz bukan memakai, Ustaz pengajian sehari itu 5 loh. Tapi tidak pernah satu pun kita masukkan ke media sosial. Orang tahu silakan, nggak juga apa. Ya memang untuk apresiasi dunia Ustaz kurang dapat gitu ya. Karena dikiranya Ustaz nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita membina jemaahnya di luar corona dulu ya. Tiap hari. Tapi kalau Ustaz ingin belajar ikhlas ya memang secara eksistensi kurang gitu ya. Saya nggak dapat maksudnya apresiasi dari kampus. Nanti orang nggak dikiranya kita nggak ngapa-ngapain, nggak punya ilmu. Sementara ada orang yang dia selalu posting, dia jalan-jalan ke luar negeri segala macam, akhirnya ya jadi jabat misalnya. Tapi kalau di Muhammadiyah, saya lihat karena ini perserikatan ya, memposting tidak boleh memposting itu maksudnya dengan tujuan dipuji. Di suara Muhammadiyah juga masuk. Dan masyarakat sekarang tuh dengan akses informasi yang sangat
luas tahu kok apa yang dilakukan Muhammadiyah itu mereka tahu. Bahkan sekarang satu-satunya ormas, ini hasil survei, yang masyarakat bisa berharap menyampaikan aspirasi pemerintah itu cuma Muhammadiyah. Ini hasil survei, saudara. Jadi mereka masih percaya Muhammadiyah itu bisa memperjuangkan hak rakyat. Padahal kita nggak pernah posting loh ya, tapi dari mana mereka tahu hati? Allah yang memiliki hati manusia. Jadi Allah sendiri nanti yang memberitahukan hati-hati orang Indonesia itu, ini loh Muhammadiyah. Apa kita perlu menyampaikan? Karena ketika kita melakukan dengan hati, nanti nyampainya juga ke hati. Coba deh kita sekali-sekali nulis surat ya, pakai hati. Pasti yang bacanya juga dengan hati deh. Ini ya bukan mesti ngebuktiin ya, tapi ya begitu kenyataannya itu. Kalau kita nulis surat dengan hati, orang tua juga baca dengan hati. Orang tua tidak ada, suara orang tua tuh nulis dengan hati. Tapi kalau nulis tidak, perhatikan ada orang nulis buku ya. Kalau dia mau menulis dengan hati, pasti kita bacanya juga dengan hati loh. Otomatis saya dari hati ke hati connect. Walaupun nggak pakai kuota ya, tapi hatinya connect ya. Percaya deh. Dan bahwa dia sudah membuktikan tanpa harus keluar-keluar pun kita punya ini, punya itu, punya itu. Dan masyarakat tahu tuh yang mana ormas yang benar-benar berjuang, mana yang ecek-ecek, mana ngabal-abal, mana kerja mencilat terus, itu tahu mereka. Dan itu Allah hati. Makanya kata Allah itu takut firasatul mu'min, hati-hatilah dengan firasatul mu'min, fa innahu yazuru binurillah, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi nanti Allah sendiri nanti akan memasukkan ke hati-hati orang lain. Jangan kita berpikir sekuler ya, hanya berpikir ilmiah saja. Tapi kita punya Allah. Bahkan kata hadis ya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat. Wahai malaikat, tolong sebarkan cinta saya kepada seluruh manusia. Hanya gitu. Makanya kata Imam Syafi'i, syair bilang terkenal ya, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia sesuatu yang sulit kita raih. Tapi bisa kita meraih ridho manusia dengan meraih ridho Allah, kata Imam Syafi'i. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah sendiri bilang sama malaikat, kalian ditugas untuk menyebarkan cinta ini kepada masyarakat. Jadi nggak usah kita pengen dicinta, pengen segala macam. Nanti Allah sendiri ya. Biarlah mesin Allah yang bekerja di sini. Nah, kira-kira begitulah motivasinya. Jadi Muhammadiyah memang nggak biasa-biasa teriak. Kadang-kadang Muhammadiyah itu nggak ada yang, kalaupun ada satu dua mungkin sudah lepas dari Muhammadiyah. Tapi ya begitulah orang Muhammadiyah ini. Dan Ustaz cocok banget dengan jiwa Ustaz Muhammadiyah. Cocok banget. Nggak pamer-pamer, nggak cari puji segala macam. Cocok banget. Dan Ustaz betah di Muhammadiyah. Kalau nggak pengen cari ormas lainnya nggak malas. Sudah cocok banget. Ibadahnya sesuai dengan sunnah. Karena banyak juga yang ngaku sunnah itu, tapi kita nggak cocok itu. Kita kenapa? Muhammadiyah itu saya cocok banget. Banyak klaim-klaim bidah. Muhammadiyah itu jarang mengklaim bidah itu. Karena Muhammadiyah lebih rasional kayaknya berpikir. Tidak semua ini dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Kalau di sana kan bid'ah semua. Kalau Muhammadiyah enggak. Jadi ada yang terlalu gampang melakukan nambah-nambah, ada yang selalu membid'ahkan. Muhammadiyah itu tengah-tengah loh. Coba berarti. Masalah Maulid Nabi saja. Yang satu senang Maulid Nabi, berjanji, berdiri, nangis-nangis. Yang Salafi mengharamkan, enggak ada. Muhammadiyah tengah-tengah. Bagi Muhammadiyah itu hukumnya mubah saja. Mau dilaksanakan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kan enak. Enggak usah serang-serangan. Masa Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Muhammadiyah biasa aja gitu. Kalau merasa perlu dilakukan silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz telah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman di dalam sesi tanya jawab ini. Tentunya banyak hal yang bisa dipetik ketika mendapatkan materi dari Ustadz, dan juga tadi tanggapan dari teman-teman yang tentunya mendapatkan ilmu baru dari untuk kita semua ke depannya. Untuk sesi berikutnya adalah foto bersama untuk dokumentasi. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan operator mungkin atau admin. Ya, terima kasih. Teman-teman mungkin boleh open kamera dulu, yang belum open kita mau foto bersama. Oke, ditunggu ya. Yang belum yuk. Oke, masih ditunggu.
Nggak ada lagi. Ini karena ada 2 slide, jadi kita ke slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kepada operator telah mendokumentasikan pada kegiatan kita siang hari ini. Dengan sudah didokumentasikan kegiatan pada siang hari ini juga menjadi akhir dari kegiatan serangkaian acara ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Okrizal, jazakumullah khairan kasiron, kepada Ustadz telah berkenan menyampaikan materi dan cerita-cerita sharing-sharing mengenai ilmunya. Semoga kebaikan panjenengan Ustadz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari saya akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.